Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman online sekalian. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Nugroho, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Sipil. Berdirinya saya di sini untuk memberikan tugas besar dua bahasa Indonesia. Baik, saya lanjutkan langsung pada ke tema. Fakir berbahasa Indonesia. Dimulai dari latar belakang, bahasa Indonesia menjadi labang identitas nasional sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di antara berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut memulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padanan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diketahui atau tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini tidak hanya terbentuk dalam bentuk percakapan, tetapi juga terjadi dalam penamaan tempat dan produk yang ada di dalam negara. Banyak tempat dan produk lokal Indonesia yang menamai serta mengiklankan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing daripada hasanah kata bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada pada pembahasan. Di pembahasan kali ini kita mengungkap kata fakir. Dalam bahasa Arab ditulis secara etimologi berasal dari fakr, fi'il madi yang berupa yang berarti melubangi, menggali. Kemudian apabila kata lafaz fakara, fakara dibaca u huruf fa-nya, maka akan sama artinya dengan kata yang fakir, bermakna menjadi miskin. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kata fakir diartikan secara langsung dengan mengejanya seseorang untuk menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Bahasa Indonesia merupakan jati diri dan alat pemersatu seluruh komponen bangsa yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Akan tetapi, di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia mulai tersisihkan. Hal yang menyebabkan bangsa Indonesia kurang dalam berbahasa Indonesia, yaitu masuknya bahasa asing. Karena sejak munculnya bahasa asing di internet dan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya, sehingga begitu mudah bahasa asing masuk karena aliran jauh lebih deras daripada sebelumnya. Informasi-informasi tersebut menyebar dan meluas memasuki pikiran-pikiran manusia di seluruh dunia, salah satunya bangsa Indonesia. Ada dua faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu ada keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul. Yang kedua, ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam padanan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pengaruh bahasa asing pada penggunaan bahasa Indonesia. Ada dua pengaruh, yaitu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Untuk pengaruh positifnya yaitu
meningkatkan keberanian berbicara bahasa Inggris di depan umum. 2. Menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik. 3. Memperoleh 2 atau lebih bahasa yang baik. 4. Menguntungkan dalam berbagai kegiatan atau pergaulan internasional, bisnis, dan pendidikan. Pengaruh negatifnya ada 4. Yang pertama itu menggeser sedikit demi sedikit penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. 3. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kaidah dan keabsahan bahasa Indonesia. Nah, dari sini ada upaya melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama memperbanyak kosakata bahasa Indonesia, membiasakan diri berbicara bahasa Indonesia di lingkungan sekitar, mengurangi penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak membaca KBBI. Nah, di sini dapat disimpulkan, kosakata bahasa asing semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul dan ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing ke dalam padanan bahasa Indonesia. Proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu proses adopsi atau mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Pada proses adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi itu diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa mengambil kata bahasa asing tetapi ejaan atau cara penulisan berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Ketiga, ada proses kreasi. Mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa asing, kemudian mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kosakata 11 bahasa asing sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era modern, banyak sekali bangsa Indonesia yang kurang dalam berbahasa Indonesia itu sendiri, apalagi pada anak-anak milenial yang sering menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing, yang menjadikan kurangnya bangsa Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Di era ini, juga penggunaan bahasa Indonesia mulai tersisihkan. Hal yang menyebabkan bahasa Indonesia kurang dalam berbahasa Indonesia, yaitu masuknya bahasa asing. Karena sejak munculnya bahasa asing di internet dan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya, bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris, Korea, dan sebagainya. Anak-anak milenial sudah terpengaruhi sekali dengan budaya luar, yaitu dengan mempelajari bahasa-bahasa asing sehingga perlahan-lahan melupakan bahasa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kefakiran dalam berbahasa Indonesia. Untuk saran, penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkatkan dan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia inilah yang akan mendorong masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab para pengajar agar bisa menaikkan siswa didiknya pada identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia itu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakan para siswa untuk membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu, di dalamnya terdapat hasanah kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Dengan demikian, pemahaman akan padanan kata bahasa Indonesia dapat meningkat.
Dan berikut daftar referensi dari materi yang saya ambil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.